Dari hasil pengecekan pemantauan DLH ini, Ya. heeh, yang ini penyebabnya apa kira-kira nih? Tentu saja penyebabnya adalah kalau kita secara umum generalnya pasti saja aktivitas manusia. Mhm. Ya, aktivitas manusia yang berada di sekitar das tersebut. Mhm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program Obral Saran, obrolan aktual syarat mana di Studio Media Center, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian. Bersama kita hadir narasumber Bapak Ahmad Safari, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas Suja, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa datang ke studio kita Pak. Iya, terima Nah, kasih. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lingkungan tentunya yang berkaitan dengan isu-isu di Pasir. Seperti kita ketahui bahwa masalah isu lingkungan ini sangat sensitif bagi masyarakat karena berkaitan dengan hajat hidup masyarakat orang banyak Pak ya. Ya, benar. Nah, kalau kita bicara lingkungan biasanya masyarakat kita itu ada kaitannya dengan sungai karena Pasir ini daerah yang dikelilingi sungai. Mungkin langsung saja kita ngobrol dengan Pak Safari. Pak, sebenarnya gimana Pak kondisi lingkungan kita mungkin secara umum nanti Pak jelaskan dan kondisi sungai-sungai di Kabupaten Pasir. Baik, terima kasih. Sebelum saya berbicara tentang menjawab pertanyaan tadi, saya coba uraikan dulu sekilas tentang bagaimana keadaan kita di Pasir ini. Jadi secara umum Kabupaten Pasir ini kan terbagi dari 4 das utama. Yang pertama Das Kandilo, Das Adangkuaro, yang ketiga Das Telake, dan keempat adalah Das Kerang Segendang. Memang yang menjadi titik perhatian kita untuk wilayah Kabupaten Pasir saat ini tanpa mengesampingkan kondisi das-das yang lainnya, 3 das yang lainnya, bahwa memang prioritas utama perhatian kita adalah kondisi Das Kandilo yang sudah cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Das Mahakam Brau, bahwa Das Kandilo ini merupakan satu dari das prioritas pertama untuk penanganan karena kondisi sangat kritis dalam arti penurunan degradasi lingkungannya yang sudah sangat mengkhawatirkan. Itu poin pertama. Jadi berbicara tentang kondisi lingkungan berarti kita berbicara 3 komponen utama. Bagaimana komponen kualitas lingkungan air, yang kedua kualitas kondisi tanah, dan ketiga kualitas udara di sekitar kita. Untuk Kabupaten Pasir yang paling mengkhawatirkan dari 3 indeks kualitas itu, air, udara, dan tanah, kita pasti lebih condong karena mungkin banyak masyarakat juga secara umum banyak melaporkan adanya gangguan-gangguan terhadap kondisi di perairan sungai khususnya di Kabupaten Pasir. Itu yang menjadi titik permasalahan kita yang perlu mendapatkan prioritas untuk penanganan lebih intensif. Ya, begitu Mas Suja. Itu kondisi kritis mungkin bisa dijelaskan seperti apa Pak kondisi kritisnya? Berdasarkan data kita ya, berdasarkan data kita ini kebetulan saya ada bawa 2 data di rekapan indeks pencemaran tahun 2020, di mana kita dari 32 titik pemantauan kita di 4 das yang ada di Kabupaten Pasir, pada periode pertama di tahun 2020 itu kita ada 2 titik pemantauan yang kondisinya statusnya cemar sedang. Ada 2 titik pemantauan di mana kualitas air sungai kita mengalami status
cemar sedang. Tetapi dengan di tahun 2021 ini kemarin kita lakukan pemantauan kembali. Itu cemar sedang 2 titik tahun 2020 di mana lokasi? 2020 itu di Sungai Samurangau dan di Sungai Suliliran. Ada titik pantau kita di sana. Samurangau di Muara Samu ya? Iya, di daerah Muara Samu itu. Suliran Blengkong. Suliran Blengkong. Dan di kondisi kita pada pengambilan sampel di 24 Februari 2021, indeks pencemaran kita di mana ada titik pemantauan kita meningkat untuk kategori pencemaran sedang. Kalau tahun kemarin itu hanya 2, tahun ini ada sekitar 5 titik yang kondisinya statusnya cemar sedang. Cemar sedang. Itu di di Sungai Samurangau, Sungai Biu, Sungai Kendilo di Desa Biu juga, di Desa Luan di Sungai Kendilonya, di posisinya Desa Luan, dan di Sungai Kendilo di Desa Bekoso. Itu kita statusnya hasil pemantauan kami itu dan hasil uji lab itu kategorinya cemar sedang. Nah, hasil pemantauan DLH ini yang diambil apanya Pak? Sampel apanya? Air ya? Sampel apa? Ya, sampel airnya kita ambil dan kita uji di lab yang terakreditasi. Itu terakhir 24 Februari ya? Ya, 24 Februari. Ini pengecekan seperti ini setahun berapa kali bisa? Idealnya sebenarnya tahun itu kita sini saat ini hanya mampu untuk setahun 2 periode saja, 2 kali. Ya, 2 kali. Kemudian ini Pak, tadi mungkin Pak Safari bisa jelaskan, tadi kayak saya kondisi itu 2 titik cemar sedang ya pada tahun 2020 kan. Iya. Lalu 24 Februari sudah ada pengecekan bertambah ya Pak. Jadi 5 titik. Mungkin secara umum Pak bisa jelaskan dari hasil pengecekan pemantauan DLH ini yang ini penyebabnya apa kira-kira ini? Tentu saja penyebabnya adalah kalau kita secara umum generalnya pasti saja aktivitas manusia. Ya, aktivitas manusia yang berada di sekitar das tersebut. Kalau kita lebih detail lagi tentang aktivitas apa saja yang ada saat ini, khususnya di Sungai Kendilo, pasti saja di situ ada aktivitas perusahaan, baik itu pertambangan, perkebunan, ada aktivitas ilegal dari masyarakat, penambangan, misalkan penambangan emas yang ada marak di Kecamatan Morakomam, Batu Sopang, pengambilan pasir, ya itu termasuk juga penambangan ilegal lainnya, itu yang berpotensi cukup besar untuk memberikan kontribusi bagi pencemaran lingkungan dan penurunan kualitas sungai. Selain aktivitas perusahaan, aktivitas lain? Tentu saja masyarakat rumah tangga juga punya kontribusi. Masyarakat yang berdomisili di sepanjang alur sungai itu juga punya kontribusi. Bagaimana mereka memilih saat ini masih menggunakan sarana MCK di sepanjang sungai, seperti itu, atau perilaku kebiasaan mereka untuk menjadikan sungai itu sebagai wadah pembuangan sampah. Iya. Ya, itu yang lebih dari hasil pemantauan kami misalkan di lapangan, ketika kami mampir di satu titik, biasanya kami mengambil sampel air sungai itu di atas jembatan. Kita lihat di bawah jembatan itu penuh dengan sampah-sampah domestik dari rumah tangga yang tersangkut di sepanjang di bawah jembatan itu. Ya, itu sebagai sebuah bukti bahwa sebenarnya masyarakat rumah tangga, khususnya rumah tangga, itu punya peran penting juga dalam mempengaruhi kualitas air sungai kita. Kalau sosialisasi edukasi ke perusahaan seperti apa Pak? Ya, ke perusahaan juga kita sering memberikan edukasi. Kita di dinas itu secara rutin, secara berkala sebenarnya kita memprogramkan untuk melakukan kunjungan-kunjungan dan melihat bagaimana ketaatan mereka terhadap dokumen-dokumen lingkungan yang sudah disepakati bersama seperti itu. Cuman memang harus diakui
keterbatasan kita untuk bisa menjangkau dan mengedukasi, mengawasi semua perusahaan dalam satu periode tahun itu memang mengalami keterbatasan, baik itu keterbatasan kita dalam personil maupun keterbatasan dalam pembiayaan. Itu memang harus diakui. Tetapi secara rutin kita juga mewajibkan mereka untuk melakukan swab pantau. Swab pantau ini dalam artinya mereka misalkan untuk pengambilan air limbah yang dihasilkan oleh mereka, kita minta mereka untuk melaporkan hasil uji laboratorium terhadap air limbah yang mereka keluarkan, seperti itu. Dan itu periodik sekali dilaporkan kepada kami di Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu. Kalau kan kita ini Pak, di media sosial tuh sering masyarakat mengupload foto terkini Sungai Kandilo misalnya. Lalu beberapa saat kita cek itu tidak ada kondisi seperti sungai seperti tercemar gitu Pak. Lalu berapa hari lagi muncul seperti sungai tercemar. Itu kondisi memang yang di sungai itu limbah atau seperti apa sih Pak? Jadi memang inilah memang karakteristik istimewa atau uniknya penanganan pencemaran di sepanjang alur sungai. Karena beda dengan pencemaran di tanah, pencemaran di sungai ini dia lebih dinamis, dalam artian mengikuti alur sungai itu. Ketika kita mendapatkan laporan dari masyarakat hari ini pagi misalkan, dan siang atau sorenya kita melakukan sampai kepada lokasi yang ditunjukkan oleh masyarakat, tentu kita tidak akan bisa mendapatkan kondisi yang sama dengan yang dilaporkan oleh masyarakat. Itu sebenarnya poinnya. Tetapi masyarakat bisa melapor? Masyarakat tentu bisa melapor. Kita punya saat ini mungkin melalui media massa, media online, kita apresiasi sekali kepedulian masyarakat untuk secara peduli melaporkan melalui media-media tersebut. Tetapi pada kesempatan ini juga saya menginformasikan kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Pasir bahwa kita punya sistem pengaduan yang bisa digunakan oleh masyarakat hingga laporan itu bisa langsung cepat kita terima dan kita respon. Di mana itu? Seperti itu. Dimana? Kita masyarakat bisa download di aplikasi Play Store dengan nama aplikasinya itu Si Papa Ganteng, Sistem Informasi Pengaduan Sampah dan Gangguan Tentang Lingkungan. Jadi silakan download saja aplikasinya tersebut di media Play Store, namanya Si Papa Ganteng. Di situ ada sangat mudah kok bagaimana caranya untuk melaporkan kondisi-kondisi abnormal terhadap lingkungan di sekitar kita. Kalau sejauh ini sudah ada yang diterima di laporan itu Pak? Sejauh ini sudah ada, tetapi memang prosentasenya sangat sedikit. Mungkin saja informasinya lebih banyak di medsos Pak, ya lebih banyak di medsos, mungkin masyarakat masih lebih menyukai medsos untuk mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Ya. Cuman memang mohon maaf saja karena medsos itu tidak langsung terhubung dengan kami di Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin jadi respon kami agak bisa cepat, bisa agak lambat seperti itu. Kalau udah viral ya, baru kalau udah viral dan sampai informasi itu sampai kepada kami, mungkin ya artinya bisa kita segera tindak lanjuti seperti itu. Siap. Tadi apa nama aplikasinya Pak? Si Papa Ganteng. Bisa di-download di Play Store ya? Play Store ya. Play Store bisa di-download di Play Siap. Store. Pak Safari, tadi dikatakan juga ada pencemaran sampah juga. Itu kalau pencemaran sampah bisa dilaporkan juga, maksudnya sampah-sampah yang mengganggu gitu di lingkungan. Bisa. Jadi aplikasi Si Papa Ganteng ini bentuk pengaduan apa saja yang bisa disampaikan itu secara umum semua kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak sehat bagi lingkungan, silakan saja disampaikan kepada kami seperti itu. Apakah itu permasalahan sampah, permasalahan sungai, atau pencemaran pada tanah, misalkan ada tumpahan minyak atau oli, silakan saja disampaikan kepada kami seperti itu. Dan terkait dengan yang saya menyambung yang Mas Huja tadi sampaikan, pertanyakan tentang ada beberapa waktu yang lalu yang viral di masyarakat tentang kondisi sungai
khususnya Sungai Kandilo yang mengalami perubahan warna. Perubahan warna iya. Ya, seperti warna ada minyak atau ya, kayak minyak seperti gitu. itu ya. Itu Dan minyak ya apa gimana? Ya, itu memang kondisinya sudah 3 atau 4 tahun ini setiap awal tahun selalu terjadi ya. Dan itu selalu viral di masyarakat. Jadi memang ini ada data hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap sampel air sungai yang kami ambil pada waktu itu, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan hasil uji laboratorium, tidak ada hal-hal yang dari semua parameter ini tidak ada hal-hal yang kadar ujinya melebihi ambang baku mutu yang ditetapkan seperti itu. Jadi kecuali memang di sini bakteri E. coli-nya yang lebih tinggi daripada standar baku mutu yang diperbolehkan. Itu yang ada di. Kalau dari hasil lab itu kan kasat matanya seperti minyak gitu. Iya, betul. Memang minyak atau seperti apa? Bukan. Kami pernah mengambil sampel airnya itu dan kita coba uji sederhana lah, uji sederhana. Sebelum ini kita kita serahkan ke lab, kita uji sederhana dengan kita saring di kertas tisu dan kita coba diamkan dan selama 24 jam bagaimana terjadi perubahan apa yang terjadi dari kertas tisu yang sudah dibasahi dengan sungai tersebut, air sungai tersebut, sampel airnya. Jadi kalau itu dikarenakan minyak, pasti setelah 24 jam pasti masih ada bekas-bekas minyaknya. Tetapi kondisi yang kami lihat setelah 24 jam, pasca 24 jam dari kertas tisu tersebut mengering, airnya mengering dan seperti berwarna hijau seperti lumut. Itu yang kondisi yang terjadi. Ya, uji sederhana kami lah seperti itu. Baik. Pernah dulu kita membahas Pak masalah pencemaran lingkungan ini, pernah Pak Sapari bilang itu masalah eutrofikasi Pak ya. Ya. Nah mungkin bisa jelaskan bahasa sederhananya eutrofikasi itu apa sehingga bisa mencemari lingkungan di sungai itu. Ya, baik. Eutrofikasi itu meledaknya populasi mikroorganisme yang ada di sungai itu. Karena yang pertama banyaknya bahan makanan yang ada di sungai. Dalam kondisi kita bisa saja eutrofikasi itu diakibatkan banyaknya populasi dari ganggang hijau. Hingga itu dugaan juga sebenarnya. Bagaimana ada 2 atau 3 tahun yang lalu rasanya ya. Jadi berwarna hijau, sungai kita berwarna hijau. Iya betul. Bukan ini yang berwarna coklat. Coklat ya. Ya seperti oli. Ada warna hijau terang. Hijau, ya ada 1 kali dulu itu. Iya. Itu dugaannya. Itu karena pupuk ya lain. Jadi ada 3 dugaan kami sebenarnya. Dan itu akan dilanjutkan oleh teman-teman di Babadalitbang sebenarnya pada tahun ini untuk mereka bekerja sama dengan akademisi untuk menguji lebih lanjut fenomena apa yang terjadi sebenarnya di Sungai Seratai. Itu kan kejadian di Sungai Seratai ya. Tetapi dugaan kami sebenarnya itu ada 3. Dugaan sebenar kami itu ada 3 namanya dugaan. Mungkin teman-teman nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman akademisi yang akan mencari tahu apa kondisi sebenarnya yang terjadi. Yang pertama tentu saja karena pembukaan lahan yang secara besar-besaran. Pembukaan lahan yang secara besar-besaran. Lahan apa? Sawit? Ya hutan yang ada di sepanjang kiri kanan sungai itu dibuka. Apakah itu gelam atau sebanyak hutan alami yang ada? Penebangan ya. Jadi kondisi tanah kita ini kan secara umum itu tanah masam ya. Tanah masam. Jadi ketika hujan turun, tidak ada lagi pohon-pohon yang mampu menyaring butiran air hujan tersebut, sehingga dia akan langsung bercampur dengan tanah, hingga mengeluarkan
senyawa-senyawa asam yang ada di dalam tanah itu. Nah, Sehingga senyawa itu yang ke sungai. terlarut ke sungai seperti itu. Karena tidak ada pohon yang. Ya, karena untuk tidak bisa ada pohon menahan yang itu ya. bisa menahan itu. Jadi kandungan-kandungan hara yang ada di dalam tanah beserta kandungan asamnya itu bisa jadi menjadi penyebab boomingnya ganggang hijau yang ada di perairan, karena itu sumber makanannya. Baik itu juga dari pelapukan kayu yang ikut terlarut ke dalam sungai melalui aliran air hujan yang ada. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya efek waktu itu kan setahun sebelum kejadian itu ada musim kemarau yang panjang dan terjadi kebakaran lahan. Nah itu juga pasca kebakaran lahan pasti akan tidak ada tumbuhan atau tanaman yang sebagai pelindung tanah dari terpaan hujan. Itu juga akan menimbulkan sama seperti itu. Dengan kondisi yang pertama pasti akan menimbulkan senyawa asam mengalir ke dalam sungai. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dugaan kami bahan baku makanan dari ganggang hijau ini berasal dari senyawa-senyawa pupuk. Dan kita ketahui bahwa sepanjang aliran sungai kita ini banyak sekali aktivitas baik itu perkebunan maupun sawah yang menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah yang besar. Baik. Seperti itu. Baik Pak Safari, terakhir Ya. Pak. Ya. Menarik tadi Bapak sampaikan bahwa pentingnya peran tanaman, peran pohon ya bagi menjaga ekosistem kita. Ya. Terakhir kan kita dalam beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan masalah pemulihan daerah aliran Sungai Kandilo. Terakhir mungkin sedikit aja Pak bisa disampaikan gimana info terakhir kegiatan pemulihan daerah aliran Sungai Kandilo yang nantinya akan ada penanaman pohon di daerah aliran Sungai Kandilo. Ya, baik. Secara resmi kebetulan saya termasuk satu dari beberapa orang tim dari unsur pemerintah. Jadi surat resminya dari Kementerian Lingkungan Hidup sebenarnya tidak ada, tetapi beberapa waktu yang lalu saya dapat informasi dari anggota tim yang lain dari teman-teman kehutanan. Mereka menyampaikan secara lisan ini baru informasi secara lisan bahwa kita akan dapat alokasi untuk penanam rehabilitasi das itu hingga kisaran di atas 3.000 hektar untuk di wilayah Kabupaten Pasir. Mungkin itu yang bisa saya informasikan saat ini seperti itu. Tetapi tetap saja kita menunggu surat resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siap. Seperti itu. Baik, kita tunggu Pak ya. Ya. Terakhir mungkin statement dari saya mungkin bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita. Hal-hal yang seperti ini pada kesempatan ini merupakan sarana yang sangat baik sekali untuk mengedukasi masyarakat. Karena poin pertama bagaimana kita bisa menjaga lingkungan hidup agar tetap lestari adalah hal yang paling pertama adalah membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya lingkungan bagi kelangsungan hidup kita bersama seperti itu. Jadi sarana-sarana seperti ini alangkah lebih baiknya bisa direspon juga baik bukan hanya kita di pemerintahan tetapi juga ada keterlibatan dari peran dari pihak swasta untuk membantu kita dari pemerintah untuk bisa mengedukasi masyarakat akan pentingnya kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kondisi kita saat ini, kondisi das kita sudah cukup mengkhawatirkan, khususnya das Kandilo. Tren beberapa tahun belakangan ini juga tiga das yang lainnya juga akan kondisinya juga semakin mengkhawatirkan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itu menjadi perhatian kita. Bagaimana kita bisa mengupayakannya? Salah satu dampak dari das ini kalau tidak segera ditangani apa Pak? Ya, tentu saja hal yang paling terpengaruh adalah kondisi air sungai kita, di mana kita saat ini sangat bergantung mendapatkan sumber bahan baku air minum dari sungai-sungai yang ada di wilayah kita. PDAM semua mengandalkan sumber baku air minumnya berasal dari sungai. Itu yang paling poin pertama. Juga ada beberapa kajian-kajian sebenarnya. Saya juga tertarik sebenarnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut
bagaimana kasus-kasus stunting dan juga gizi buruk. Nah, Itu juga dipengaruhi oleh dipengaruhi dengan kondisi buruknya lingkungan, sungai, bukan air minum, sungai sebagai bahan baku air minum. Itu juga punya peran berdasarkan literatur penelitian-penelitian yang sudah ada. Siap. Artinya stunting ini kondisi gizi Iya, buruk ya betul, Pak ya. Iya, betul. siap. Baik Pak Ahmad Safari, terima Iya. kasih waktunya di studio Baik. Media Center Dinas Kominfo sudah meluangkan waktu ngobrol-ngobrol bersama kami. Tentunya masih banyak yang perlu kita bahas, apalagi masalah lingkungan bagi masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa apabila menemukan adanya pencemaran lingkungan baik di sungai atau sampah, bisa melapor langsung ke Dinas Lingkungan Hidup atau di aplikasi si Papah Ganteng, bisa di-download di Play Store Pak ya. Iya. Baik, obrolan kita dengan Bapak Ahmad Safari dari Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.